Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi an'amana bini'amin la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala al-habibin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil wara wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita yang hadir dalam kesempatan ini, pengurus masjid Ar-Raudhah, imam-imam masjid, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang datang dari jauh, ada juga dari Sekernannya, dan dari sekitar. Ada Pak RT kami, Pak Haji Mansur, alhamdulillah, dan seluruh yang hadir. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diampunkan Allah dosa-dosanya, yang ditutupkan Allah aib-aibnya, yang dipandang Allah pada saat ini khususnya dengan nazratul rahmah, pandangan kasih sayangnya, sehingga semua dosa-dosa kita diampunkannya dan diberikan kepada kita kebaikan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam Kamis yang lalu telah kita pelajari hikmah yang ke-91 tentang bagaimana kita berupaya memahami takdir Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bahagian daripada keimanan kita, dan apa saja yang diberikan Allah itu sesungguhnya adalah nikmat bagi kita yang mengandung hikmahnya. Maka pada malam hari ini kita akan membacakan hikmah yang ke-92 dari kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah di Sayyidi Ahmad ibn Ata'illah As-Sakandari qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Semoga kita mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول ربما فتح لك باب الطاعة. Barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala telah membukakan kepada engkau pintu ketaatan. Nah, ini sambungan dari kajian kita terdahulu. Di antaranya adalah al-waridat, anugerah-anugerah Allah. Di antaranya adalah anugerah untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang secara zahir banyak yang menyangka itu adalah usaha mereka sendiri. Pada hakikatnya itu hanyalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib disyukuri. Barangkali Allah telah membukakan bagi engkau pintu ketaatan, namun Allah belum lagi membukakan bagi engkau babal qabuli, bab diterima. Apakah diterima amal ibadah, apakah diterima doa, belum dibukakan Allah. Wa rubbama qada 'alaika bidzambi, barangkali Allah telah mentakdirkan engkau berbuat satu dosa. Fakana sababan fil wusuli, namun karenanya menjadi sebab engkau sampai kepada Allah. Nah, ini kita berupaya memahami kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa setiap takdir Allah itu pasti ada hikmahnya. Mensyukuri ketaatan, sabar atas belum lagi dikabulkan, dan memahami bahwa setiap
keadaan itu ada hikmahnya, termasuk barangkali terlanjur berbuat dosa namun segera menyadarinya dan segera bertaubat, fakana sababan fil wusuli, maka jadilah kesalahan yang tadi dilakukan ternyata menjadi sebab dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang dengannya dia menyesal, yang dianya bercita-cita tidak akan mengulanginya lagi, yang dengannya dia taubatan nasuha. Yanbaghi alla yanzura al-'abdu ila suwaril asya'i. Kata pensyarah kitab ini Syekh Ibn Ubbad An-Nafari qaddasallahu sirrah, seyogyanya seorang hamba memperhatikan, seyogyanya seorang hamba jangan memperhatikan atau jangan memandang ila suwaril asya'i, zahir dari segala sesuatu. Jangan hanya memandang zahir, tampilan luar dari segala sesuatu. Wal yanzur ila haqa'iqiha, namun hendaklah memandang, memperhatikan hakikatnya. Fasuwarut ta'ati la taqtadi wujudal qabuli. Tampilan ketaatan belum tentu menunjukkan diterimanya amal ibadah. Suwarut ta'at, bentuk-bentuk taat, segala aksi yang kita lakukan untuk menunjukkan ketaatan kita, belum mesti itu merupakan wujudal qabul, tanda diterima atau adanya penerimaan laha atas ketaatan tersebut. Lima qad tadammanathu min al-afatil qadihati fil ikhlasi fiha, karena apa yang dikandung oleh bentuk-bentuk ketaatan tersebut daripada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang tak semestinya dikaitkan dengan kesungguhan. Salah satunya misalnya dalam beramal ibadah ada tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita belajar fikih, bagaimana tata cara melakukannya sebaik-baiknya. Secara zahir ikuti tata cara sebaik-baiknya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian diteruskan bimbingannya oleh para alim ulama kita. Lalu dari sisi batin dilakukan sepenuhnya, seikhlasnya, hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya mengikuti tata cara yang diajarkan Rasulullah, batinnya semata-mata karena Allah. Karena itu di antara tafsiran syahadat kita, di antara yang disebutkan oleh para ulama, atau ada seorang ulama yang mengatakannya, asyhadu an la ilaha illallah iyyaka urid. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, hanya Engkau tujuanku ya Allah, hanya ridhamu yang aku inginkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana caranya? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi tidak asal taat, tidak asal ibadah saja, tetapi mengikuti aturan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita kenal untuk praktek ibadah kita dalam madhab ahli sunnah wal jamaah ini melalui tuntunan juklak, petunjuk pelaksanaan imam-imam madhab. Ada juklak Imam Hanafiyah namanya, ada juklak para ulama Maliki, ulama Malikiyah, ada juklak a'immatus Syafi'iyah, ulama-ulama madhab Syafi'iyah, ada juklak petunjuk pelaksanaan atau madhab Hambaliyah. Hanya 4 ini yang diakui secara mayoritas kaum muslimin yang dapat kita ikuti.
Artinya tidak boleh kita lepas daripada satu di antara 4 mazhab ini. Kalau ada orang ngarang-ngarang mazhab baru tidak diterima. Itu sudah kesepakatan ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau orang mengatakan, oh saya tidak mau ikut ini, tak mau ikut mazhab Syafi'i, tak mau ikut mazhab Maliki, jadi ikut mazhab siapa? Aku ikut Rasulullah langsung, katanya. Apakah dia bisa? Apakah Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, mereka itulah representasi yang membimbing kita, menunjukkan bagaimana juklak untuk mengikuti tata cara ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita terima secara komitmen. Makanya kita belajar bagaimana salat menurut mazhab Syafi'iyah. Jadi mulai dari syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, sampai yang membatalkannya. Nah, ini tidak kita pelajari. Masuk adab-adab salat. Jangan kita tidak mempelajarinya, supaya dari sisi tampilan ketaatan kita itu benar mengikuti bimbingan Rasulullah, dan secara batin, secara hakikat semata-mata untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum tentu tampilan taat itu menunjukkan kabul, karena masih banyak persoalannya. Persoalan fikihnya belum duduk, persoalan hakikatnya atau keikhlasannya atau kesungguhannya pun belum duduk. Allahu Akbar, salat maghrib. Habis maghrib ni ada lokak nasi minyak. Ingat di hati kita. Apalagi habis maghrib ni aku nak pergi ke sini. Jadi selama solat, perjalanan menghayalnya panjang. Ujung-ujungnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, habis sudah rupanya. Jadi baru sadar salam. Jadi ada juga orang yang katanya sering lupa naruh duit, lupa naruh kunci. Jadi dia baru ingat kalau bawa solat, Allahu Akbar, baru dia hayalannya masuk menara bank rumahnya. Berarti kan belum duduk. Belum lagi yang namanya ada riya, melakukannya karena orang tertentu, karena ingin dipandang, karena ingin dinilai. Belum lagi ada ujub, merasa bangga, merasa lebih daripada orang lain. Banyak. Itulah kemudian yang diobati melalui bimbingan para awliya dalam tariqah pengamalan tasawuf. Jadi wadhalika mani'un min wujudil qabul. Al-afat, hal yang kurang atau yang salah dari zahirnya, dari batinnya itu di antara yang menjadi sebab terhalangnya diterima amal tersebut. Salah satunya misalnya, kalau ada amalan yang sedikit pun kita tidak pernah mau belajar ilmunya, kata Imam Ibn Raslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan tapi tidak didasari oleh ilmu, tak mau ambil tahu langsung, tak mau belajar langsung, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amal-amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita sedang belajar begini, tiba-tiba ada orang ngaji Quran kuat-kuat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Menurut dia kan dia sedang beramal, dia sedang ngaji Quran, bagus bacaannya, sementara kita kan sedang ramai-ramai khusyuk mengaji ilmu. Itu menunjukkan belum tentu ngaji dia itu berpahala, diterima Allah. Sebaliknya bahkan bisa menjadi dosa karena mengganggu yang sedang khusyuk belajar. Itu diantaranya. Jadi belum tentu zahir suatu ketaatan itu. Disitulah perlunya kita mengaji ilmu tasawuf, berharap memohon kepada Allah bahwa ketaatan kita itu betul-betul dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa wujudu suratiz zambi la taqtadil ib'ada wat tardah. Belum tentu pula kesalahan mewajibkan orang tersebut terusir atau menjadi jauh. Nengok orang yang mungkin masih berbuat dosa, oh ahli neraka tu, risau, oh jangan kita kan. Belum tentu dia dimurkai Allah, belum tentu. Bal rubbama yakun dzalika sababan fi wusulihi ila rabbih. Barangkali kesalahan yang dia lakukan suatu hari lalu dia taubat, dengan taubat nasuha menjadi sebab dia sampai kepada Allah. Sadar dia salah, bertobat, memperbaiki dirinya, bersungguh-sungguh. Itu karena itu jangan pernah kita menganggap hina ataupun mengecap seseorang. Kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam adab Imam Al-Ghazali, kemudian dalam kitab Mau'izah Hasanah misalnya atau Ihya Ulumuddin ada mensinyalir kalau mandang anak-anak kita berkata untungnya anak-anak nih dah ada dosa belum, awak ko lah tua banyak dosa. Mandang orang alim, oh untungnya orang alim tu dia berilmu, mestinya aku macam dia juga nuntut ilmu supaya ibadahku bagus misalnya. Nengok orang taat, oh enaknya dia taat, mestinya aku taat seperti dia. Nengok orang maksiat, barangkali dia diampunkan Allah, tak boleh aku nilai-nilai dia, barangkali aku belum tentu lebih baik daripada dia. Jadi disitulah tawaduk, artinya selalu memandang, berhusnuzon bahwa orang adalah baik. Kita zaman sekarang ni diajarkan suuzon terus. Nengok orang dikit, pasti nak minta duit nih. Nengok orang dikit, pasti ni. Itu, tapi nampaknya model manusia memang banyak, sehingga banyak suuzon terjadi. Semoga Allah melindungi kita, amin ya rabbal alamin. Jadi ada ternyata perbuatan salah bahkan menjadi sebab nanti orang tersebut diridhai Allah, wa husuli fi hudrati qurbihi, dekat dengan Allah. Kama qila rubba dzambin adkhala sahibahul jannah. Betapa banyak perbuatan dosa ternyata menjadi sebab pelakunya masuk syurga. Ini kita baca tak boleh baca terjemah harfiah. Kalau kita balik ni buat dosa lah aku. Ada maksudnya betapa banyak orang yang ternyata khilaf berbuat dosa lalu dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha sehingga dia menjadi ahli syurga. Wa qad jaa fil hadits sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsi biyadihi law lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Hadis dari Nabi SAW riwayat Abu Hurairah, Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, andai kamu tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan gantikan kamu dengan kaum yang lain. Jadi tidak ada yang macam malaikat tu, tidak ada ya. Wali sekalipun bisa berbuat salah kecuali para nabi dan rasul. Tetap orang biasa seperti kita bisa berbuat salah, berbuat dosa. Andai tak ada, niscaya Allah ganti dengan kaum yang lain, komunitas yang lain, lalu mereka berbuat salah, berbuat dosa, namun mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah ampunkan mereka. Jadi dulu pernah kita sampaikan ada hikmah, saat taat lebih dikhawatirkan daripada saat kita kurang taat. Oleh sebahagian para ulama sufi memandangnya, sebab saat taat banyak orang yang merasa aman. Oh aku ni lagi taat, tak ada masalah, dosa aku tak ada, aku jaga terus amalan aku, puasa Senin Khamis terus, sedekah terus, ngaji Quran terus, tak ada dosa aku ni. Merasa hebat timbul. Waktu berbuat salah, hati mungkin menyesal, oh banyaknya dosa aku ni,
Di situ ternyata semuanya ada hikmah. Jadi saat taat itu lebih dikhawatirkan daripada saat kurang taat. Saat kurang taat, tobat, berusaha dekat dengan Allah, menangis di malam hari bertobat kepada Allah. Tapi saat taat merasa cukup, tidak pernah lagi nak nangis. Merasa oh cukup amalan aku hari ini, mantap sudah, bonus sudah, pasti Allah mencatat aku menjadi orang yang paling banyak amalnya hari ini. Timbul ujub. Makanya tasawuf datang mengajarkan bagaimana kita merasa hampa, merasa selalu kurang, merasa selalu salah, supaya hadir tawadhu, rasa rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika annahu yashabu 'inda 'amalihi bit-tha'ah ay yu'jiba biha. Karena banyak orang yang saat taat timbul ujub. Aku kola yang jago, aku kola yang terus, aku kola. Kalau tidak kuat, timbul dia membaca-baca kebaikan. Makanya ada hadis Nabi yang kurang lebih maknanya, jangan terlalu ingat yang baik, tapi ingatlah yang buruk, supaya kita memperbaikinya. Wa ya'tamid 'alaiha, karena merasa cukup, merasa aman. Wa yatakabbar bi fi'liha, bahkan kadang takabur mengerjakannya. Banyak juga kan yang contoh-contoh melakukan kebaikan tapi takabur. Lebih bagus kita yang alami saja. Melatih alami inilah perlu guru, perlu yang membimbing kita supaya kita tawadu terus melakukan alami ini. Belum tentu orang yang kita sedekah menyebut dosa, sebut nama aku, sebut hamba Allah belum tentu dia ikhlas. Pas nyebut hamba Allah menyumbang 5 juta rupiah, aku tuh mau ternyata di baliknya ada takabur. Lebih bagus jujur-jujur, misalnya namanya sebut tidak apa-apa, supaya ngajak orang lain bersedekah juga. Ataupun kalau mau bilang hamba Allah, memang ikhlasnya lah, memang ikhlasnya dari hati kecil, dari hati yang paling dalam karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pernah saya sampaikan, takabur depan orang ramai dosanya luar biasa. Ujub, maksudnya ujub, merasa bangga depan orang ramai itu sangat menakutkan. Tapi lebih menakutkan lagi ujub waktu sedang dewean, tuh zikir dewean, waktu tahajud dewean. Aku kola orang yang paling taat mungkin malam nih. Semua orang tidak ada yang tahajud macam aku kola yang tahajud. Timbul rasa bangga, padahal kita dewean, lalu ngukur-ngukur tetangga aku tidak pernah tahajud, kawan aku tidur gawe, aku kola yang tahajud tiap malam. Tak perlu aku kasih tahu orang, tapi Allah tahu aku tahajud. Itu misalnya, ada halus. Makanya kita tetap lakukanlah dengan alami, riyadhah terus menerus, sehingga lama kelamaan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pernah saya sampaikan dulu, ada guru saya Kiai Haji Abdul Dahlan, ulama besar dari Banjarmasin. Saya panggil dia abang, ulama besar. Dia kesayangan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani, ulama besar Mekah. Bang, macam mana bang kalau kita ceramah dapat amplop? Tidak apa-apa dah katanya, asal tujuan kau bukan amplop tuh. Kalau waktu pertama ceramah nak amplop tidak apa-apa, kedua oke, tapi ketiga, keempat, kelima jangan lagi ada di pikiran kau. Orang ngasih alhamdulillah, orang nak ngasih sudahlah katanya. Itu contoh. Di situ. Di situ artinya kita berupaya melakukannya hanya karena Allah. Ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Ikhlas bahasa Indonesia jam gitu tuh lah, kalau tanpa pemberi ikhlas. Tapi di sisi Allah belum tentu. Karena itu adalah rahasia dari Allah yang diletakkan kepada hati hamba yang dikasihinya. Sirrun awda'ahu fi qalbi man yuhibbuhu. Karena itu belum tentu orang yang ikhlas mengatakan, "Ambillah aku ikhlas." Belum tentu. Bahkan di balik dia bilang ikhlas di situ dia ujub, dia takabur. Aku ikhlas. Belum tentu padahal ini. Jadi ucapan dengan hati
Hati hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, karena itu kita dilatih untuk melakukan secara alami, dan mudah-mudahan Allah menolong kita bahwa kita termasuk orang-orang yang mukhlasin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya diajarkan kita jangan menilai siapa-siapa. Kita hanya sibuk menilai diri kita sendiri. Nah, jangan jadikan ukuran siapa-siapa, jangan banding siapa-siapa, tapi lihatlah diri kita, aib kita. Salah satu yang disebutkan dalam kitab Al-Hikam, bukanlah sebuah kehebatan jika kita dilihatkan yang gaib-gaib, tapi yang hebat itu adalah jika kita dilihatkan Allah kelemahan diri kita sendiri, lalu kita berupaya untuk memperbaikinya. Ma kushifa laka minal uyub khairun mimma kushifa laka minal ghuyub. Perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, kemudian di sini ada hikmah yang ingin beliau sampaikan kepada kita, bahwa jangan cepat memvonis seseorang hanya karena tampilan luarnya, tampilan baik atau tampilan buruk. Tetaplah kita berhusnuzon. Yang baik kita ikuti, yang tak baik kita jauhkan, kita jauhi. Kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam kitab Azkar ada disebutkan tentang ghibah. Ghibah itu haram hukumnya, tapi ada masanya boleh. Jika kita ingin menceritakan kelakuan seseorang yang melampaui batas, supaya orang tersebut jangan terkena kejahatan orang itu. Satu, jadi kau jangan berkawan dengan dia itu bisa ngajak gini. Itu sebenarnya kita bukan nak mengatai keburukan orang tersebut, tapi karena kita sedang mendidik. Termasuk juga boleh menggibah orang yang tanpa malu-malu menampakkan maksiat. Dia minum bir, dia berbuat jahat terang-terangan. Kau jangan ikut dia tuh ya. Dia tuh tak ada puasa, dia tuh ini, dia itu. Bukan kita menggibah, tapi orang itu sendiri yang namanya mujahir, menampakkan dosa-dosanya. Boleh digibah untuk tujuan mendidik. Tapi kalau orang yang diam-diam, yang nyap-nyap, yang sembunyi-sembunyi, yang dia simpan rahasianya jangan sampai orang lain yang tahu, lalu pas kita tahu kita buka, itu gibah. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang kita ini punya kelemahan, punya aib. Andai Allah tampakkan aib kita, tidak sanggup lagi kita keluar rumah. Saya kok dengan aib-aib yang saya ada, kalau semua orang melihat, mungkin tidak keluar rumah lagi saya. Tapi Allah maha kasih sayang, Al-Ghaffar. Makna Al-Ghaffar itu adalah salah satunya menutupi aib-aib hambanya. Kita ini karena gagah, karena hebat, karena dimuliakan, Allah nampakkan yang baik-baik. Sempat yang dinampakkan Allah itu yang buruk-buruk, cuman lari orang. Macam kita ini kan dari soal tampilan yang dinampakkan yang bagus-bagus, macam bersih, baju bersih. Coba yang dinampakkan yang kotor-kotor, yang buruk kita ditimbulkan Allah, ngeri orang. Allah azharal jamil wa sataral qabih. Allah yang menampakkan yang indah, menutupi yang buruk-buruk. Karena itu Allah sangat suka orang yang suka menutupi aib-aib orang lain. Dan mudah-mudahan Allah menutupkan aib-aib kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa kita siapapun kita, jangan pernah kita merasa diri kita lebih, merasa diri kita sudah hebat, merasa diri kita sudah cukup, merasa diri kita paling taat, merasa diri kita paling bertakwa, sampai turun firman Allah di mana Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu anggap diri kamulah yang paling suci, Allah mengetahui siapa yang sesungguhnya yang bertakwa. Selalulah merasa kurang. Kalau nengok yang tadi yang salah, kita doakan. Nengok yang baik, kita ikuti. Selalu menampakkan yang baik ataupun mengikuti yang baik.
Itu yang didapat, kita ambil hikmah dari pelajaran malam hari ini, bahwa apa yang Allah beri termasuk ketaatan itu anugerah dari Allah. Kalau belum kabul, berarti di situ menuntut kesabaran kita. Dulu kita sebutkan kabul tidak kabul adalah dua nikmat yang besar dari Allah. Saat kabul itu nikmat, saat tak kabul disitulah pahala sabar menunggu. Macam kita ni sudah setahun berdoa, ya Allah angkatkanlah corona, angkatkanlah corona, belum juga. Sabarlah kita, ikhlas sambil berusaha terus, berdoa terus, minta lindungi. Pahala demi pahala Allah beri kepada kita. Orang sakit tuh pahala Allah ampunkan dosa-dosanya. Nah, cuman sekali lagi kita ulang-ulang sering, kalau dapat kita minta yang enak-enak beda itu dapat pahala, tapi kita sanggup melakukannya, menerimanya. Sebab banyak yang tak kuat dengan cobaan-cobaan. Karena itu kita berlindung kepada Allah agar kita diberikan kelembutan dalam setiap takdirnya. Amin ya rabbal alamin. Bihurmatil habib wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.